bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, ustadz wal ustazah, dan para sahabat majelis-majelis Rasulullah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua yang ada di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Meskipun kebun king ya Pak, Bu. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Rasulullah kita bisa menikmati iman dan Islam. Alhamdulillah. Jawab atuh Bu, entong hok cai wae. Alhamdulillah. Iya dia enggak jawab geuning. Alhamdulillah. Para sahabat majlis-majlis Rasulullah dan para hadirin rahimakumullah, sekarang sudah zaman akhir, bukan zaman now lagi. Nah, di zaman ini banyak para pemuda dan para pemudi, khususnya para santri dan santriwati, yang lebih khususnya lagi dengan sebutan santri zaman now, yang tidak memiliki akhlak terpuji. Mereka mulai terbuai oleh permainan media sosial seperti WhatsApp, IG, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Pak, Bu, karena realitas inilah banyak para santri yang kurang berkah ilmunya, tidak bahagia hidupnya, hingga rasa putus asa pun menghampirinya. Dalam karangan kitab Syekh Januji itu disebutkan bahwa orang mencari ilmu itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah cerdas atau jakain. Salah satu syarat seorang pelajar adalah harus cerdas. Dalam hal ini, santri zaman now harus memenuhi syarat ini. Jika tidak, berarti akal pikirannya di bawah normal alias gila atau majnun, maka tidak layak menjadi seorang santri. Yang kedua adalah tidak gampang puas atau hirsin. Seorang pencari ilmu tidak boleh gampang puas dengan apa yang sudah diperolehnya. Oleh karena itu, mereka akan terus belajar dan mutolaah. Sedangkan santri yang gampang puas, hasilnya akan biasa-biasa saja. Berbeda dengan mereka yang kehausan ilmu. Mereka akan menjadi generasi yang benar-benar milenial. Syarat yang ketiga adalah sabar atau istibaarin. Nah, di poin ini banyak santri yang kurang bisa sabar. Mereka ingin cepat-cepat pulang kampung, kalau ngaji ingin cepat-cepat pulang. Bukan hanya itu, saat mereka wiridan ba'da sholat 5 waktu, mereka terburu-buru hingga cenderung tidak khusyuk. Padahal bacaan setelah sholat itu sangat-sangat penting untuk melatih kesabaran. Sekali lagi, santri zaman sekarang kurang bisa sabar. Syarat yang keempat adalah biaya atau bekal atau bulgatin. Para santri-santri sekarang tidak ada yang tidak mampu. Mereka dibekali dengan uang yang cukup dan kebutuhannya pun terpenuhi. Maka tidak ada santri zaman sekarang yang kelaparan. Saat jadi santri berat badan 40 kilo, udah jadi santri 1 tahun naik 30 kilo. Jadi baraha Bu. Dia jadi 90 atuh Bu. Syarat selanjutnya yakni syarat yang kelima adalah mengikuti petunjuk ustadz atau guru atau irsyadi ustadzin. Ini juga banyak santri yang tidak lolos dalam syarat ini. Banyak santri zaman sekarang yang berani kepada gurunya, tidak mau diarahkan, ping-ping kurang menghiraukan, bahkan ketika disuruh belajar malah bercerita-cerita ke sana kemari. Yang terakhir adalah waktu yang panjang atau tuli jamani. Artinya
Karena ilmu yang diperoleh dalam waktu yang singkat itu kurang sempurna, alias hanya tahu atau paham luarnya saja. Para sahabat majlis Rasulullah dan para pencinta Rasul sekalian, kesimpulan dari ceramah ini adalah: pertama, santri kurang bisa sabar dalam menjalani proses-proses mencari ilmu. Yang kedua, santri mulai lumrah kepada para ustadz dan ustazahnya. Dan yang terakhir, santri kurang belajar dalam sungguh-sungguh. Sekian dari kami berdua untuk mengisi acara di malam ini. Mudah-mudahan para jamaah sekalian terhibur, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada sedikit manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq wal muthariq. Wassalam.